Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah as-shaimun, al-mu'minun, al-muslimun, dimanapun Anda berada, para pemirsa Al-Irsyad Al-Islamiyah channel yang saya cintai, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihadirkannya oleh Allah untuk kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Maka ini adalah karunia besar yang Allah berikan untuk kita kaum muslimin. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan hadirnya bulan Ramadan ini. Dan bentuk syukur kita adalah dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, baik ibadah kita secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah kita dalam bentuk kepedulian kita terhadap sesama, dengan kita memberi, banyak memberikan apa yang kita mampu untuk berikan, sebab pahalanya sangat besar disediakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian selalu bertakwa. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan di bulan Ramadan ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa. Ketakwaan di sini adalah ketakwaan yang melekat pada diri kita. Itu tujuannya, bukan ketakwaan sementara di bulan Ramadan, lalu setelah bulan Ramadan usai ketakwaan pun lenyap. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', la'allakum tattaqun, agar supaya kalian selalu bertakwa. Dan fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab mempunyai pengertian bahwa dia selalu dilaksanakan, selalu ada, selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan yang ada adalah ketakwaan yang
kemudian melekat pada diri orang-orang yang berpuasa tersebut. Kalau kita perhatikan, memang kita melihat secara real betapa ketakwaan umat Islam di bulan Ramadan ini meningkat drastis. Ya. Yang sebelumnya malas-malasan sholat, sekarang sholatnya rajin, bahkan berjamaah di masjid. Yang sebelumnya jarang berpuasa atau bahkan tidak berpuasa, tapi dengan datangnya bulan Ramadan siap untuk berpuasa. Sejak fajar terbit sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Dia mampu itu ternyata. Yang biasanya jarang baca Al-Quran, sekarang berusaha membaca Al-Quran, bahkan berusaha mengkhatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quranul Karim, yang pahalanya luar biasa. Yang biasanya jarang bersedekah, maka dengan hadirnya bulan Ramadan berlomba-lomba untuk banyak bersedekah. Nah, ini semua adalah menunjukkan betapa bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah dan difahami oleh umat ini sebagai saran untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi ketakwaan meningkat dengan adanya bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini untuk meningkatnya ketakwaan dari kaum muslimin? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi hadiah besar kepada umat Nabi Muhammad SAW ini berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Dan itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kehidupan akhirat itu kami jadikan dia bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak pula menginginkan kerusakan. Dan akibat yang baik, kehidupan yang baik yang menyenangkan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi memang surga itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada, sudah siap ditempati, dan dia disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan karena Allah sayang sama kita semua ini, Allah begitu sayang ya kepada kita semuanya, dengan nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raufum bil ibad, ya, Maha mengasihi hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar buat umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk masuk surga. Kalau dibiarkan begitu saja, umat ini banyak lalai sehari-harinya, banyak lupa, banyak abai, banyak tidak mempunyai perhatian dengan kehidupan akhirat. Yang dikejar hanyalah kehidupan dunia, ya. Permainan-permainan dunia, hal-hal yang menyenangkan di dunia, ini yang dikejar. Lupa akan akhirat, lupa bahwa dirinya akan mengalami kematian, lupa bahwa kehidupan dunia ini ada batasnya. Sehingga seringkali orang tidak meningkat takwanya.
sulit bagi seseorang untuk meningkat menjadi orang bertakwa. Maka dihadirkanlah bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yang diberikan berbagai macam hal yang bisa menjadikan seseorang itu meningkat ketakwaannya di bulan ini. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena kalau dia sudah menjadi orang bertakwa, maka dia akan mudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Nah, oleh karena itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kesempatan untuk menjadi orang bertakwa ini sebaik-baiknya. Mari kita banyak beribadah kepada Allah dengan kita berpuasa, dan kita iringi puasa kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan menjaga sholat fardu kita berjamaah di masjid. Kemudian kita iringi sholat fardu itu dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Kemudian kita hidupkan malamnya dengan kita sholat tarawih, kita sholat witir. Kita isi siang dan malam dengan tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Artinya adalah dia pembicaraan Allah. Firman-Nya Allah artinya pembicaraan Allah. Dan siapa yang membacanya, satu huruf saja dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Nah, ini adalah merupakan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka jangan sampai kesempatan yang sudah ada di tangan ini kita sia-siakan dengan kita masih terus menyia-nyiakan waktu-waktu kita, menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jangan. Mari kita siapkan diri kita, kita hadirkan diri kita, kita hadirkan jasad kita, pikiran kita, hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah bulan seseorang meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan latihan, bulan pendidikan, bulan pengkaderan. Seorang muslim dikader untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa, dibiasakan menjadi orang bertakwa. Sejak dini hari dia dibangunkan untuk sahur, di waktu sahur untuk bersantap sahur. Ini bukan main-main ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Di waktu sahur gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur, yang itu adalah sepertiga akhir dari malam, di saat Allah turun ke langit yang terendah, melihat hamba-hambanya, menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau meminta akan diberi, siapa yang mau mohon ampun akan diampuni, siapa yang mempunyai keinginan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang baik di waktu sahur. Jadi jangan dikotori waktu sahur dengan menonton tontonan-tontonan yang akan menghilangkan kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah di waktu tersebut. Manfaatkan untuk makan, untuk menyiapkan
diri agar kuat dalam berpuasa, tetapi jangan kemudian diiringi dengan hal-hal yang akan menghilangkan kesyahduan malam tersebut, dengan menonton film, dengan menonton lawakan-lawakan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Di saat Allah turun ke langit terendah, jangan seseorang kemudian memanfaatkan waktu tersebut untuk lalai dari Allah. Banyak istighfar, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang bertakwa yang akan masuk surga, ya, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di kebun-kebun surga dan dalam kenikmatan. Sesungguhnya dulu mereka adalah orang-orang yang muhsinin, ya. Mereka mengambil di surga itu apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Di dunia dulunya mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Apa kriteria muhsinin disebutkan dalam ayat-ayat tersebut? Dulu mereka sedikit sekali waktunya dipakai di malam hari itu untuk berbaring, untuk tidur, sedikit tidur. Tapi sedikit tidur itu digunakan untuk banyak beribadah. Bukan sedikit tidur tapi lalai, sedikit tidur tapi begadang, sia-sia, main kartu dan lain sebagainya. Tidak. Berada di malam hari dalam keadaan sholat, tilawah, sholat tahajud, sholat witir, beristighfar, bermohon. Kemudian merebah sebentar lalu bangun lagi untuk banyak bermohon kepada Allah. Di waktu-waktu sahur, yaitu waktu-waktu yang menjelang seseorang itu masuk waktu subuh, mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan dalam harta mereka ada bagian bagi orang yang meminta maupun orang yang terhalang dari mendapatkan harta. Jadi orang yang perlu diberi dalam harta, kita kalau punya harta, mau memberikan harta kita, bukan hanya kepada orang yang meminta. Karena orang yang meminta itu mungkin memang dia memerlukan, tapi ada orang yang memerlukan tapi dia menjaga iffah, menjaga dirinya dari sikap meminta-minta. Ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang mempunyai harta. Perhatikanlah orang yang sebetulnya perlu, dia tidak mendapatkan kecukupan dalam hartanya, tapi dia tidak meminta-minta, ya. Jadi ya, ini perlu diberi. Nah, ini orang yang akan memasuki surga, yaitu orang-orang bertakwa. Di antara sifatnya adalah suka memberi, ya. Ketika di dunia dia mempunyai dari hartanya itu, ada sebagian yang diberikan kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta, tetapi dia terhalang untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, kita rasakan ketika kita melakukan hal-hal tersebut, ketakwaan kita meningkat, ketakwaan kita menjadi meninggi, ya. Itu kita rasakan dan kita saksikan betapa kaum muslimin begitu mudahnya untuk beribadah, begitu mudahnya untuk beramal soleh, begitu mudahnya untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Itu kita saksikan, ya. Yang jadi permasalahan,
adalah bahwa seringkali kesiapan kegiatan untuk beribadah ini ditinggalkan ketika Ramadan sudah selesai. Ini kesalahan yang besar, ya. Padahal seharusnya dengan ungkapan la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya selalu bertakwa, maka bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, bulan pengajaran, bulan pengkaderan adalah menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa, menjaga ketakwaannya, menjaga amalannya, menjaga bangunnya di waktu sahur, menjaga sholat qiyamul lail, menjaga puasanya. Setelah Ramadan usai masih ada puasa-puasa lain di bulan Syawal, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan-bulan lainnya ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa nanti di bulan Dzulhijjah, ya. Puasa Arafah, ya. Ada puasa Muharram, Asyura. Ada puasa-puasa yang perlu kita lakukan sebagai kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita sudah dilatih sebulan penuh di bulan Ramadan dan mampu jaga kemampuan untuk berpuasa ini di bulan-bulan selain Ramadan. Kita yang terbiasa membaca Al-Quran tilawah terus. Kita yang biasa sedekah, infak, teruskan. Jangan kemudian setelah Ramadan usai kemudian tidak lagi mengeluarkan harta untuk itu. Keluarkan terus. Nah, inilah artinya orang itu bertakwanya terus menerus. Kalau orang ini bertakwa terus menerus, maka kapanpun dia mati, kapanpun ajalnya tiba, dia menjadi penghuni surga. Itu sebagai sebuah kepastian karena dia bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik itu adalah buat ketakwaan. Akhir yang baik kehidupan akhirat itu adalah buat orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi inilah ya peningkatan takwa di bulan Ramadan bukan hanya untuk bulan Ramadan, tapi untuk diri kita. Bekal kita menuju kepada Allah di bulan-bulan setelah Ramadan ini usai. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang aku cintai, mari di bulan Ramadan ini kita kuatkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan peningkatan ketakwaan, peningkatan kualitas ibadah kita, peningkatan ya kebersihan hati kita, peningkatan kesabaran kita. Lalu setelah itu mampu kita lakukan selama sebulan ini, kita jaga selanjutnya. Jangan sampai dia lepas lagi dari kita. Jangan lagi dia lenyap dari kita. Kita jaga sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan lagi dengan izin Allah, kita tingkatkan lagi. Kalau sepanjang hidup kita ini sudah bernilai ketakwaan, maka kapanpun kita mati, kapanpun ajal menjemput kita, yakin Allah menjanjikan orang-orang bertakwa itu tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di surganya kelak dan mendapatkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, untuk kemudian menempati surganya dalam keadaan Allah senang melihat keberadaan kita di sana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.